Coba bayangkan, tumpukan uang itu. Jika dibelikan beras, cukup untuk memberi makan satu provinsi selama sebulan. Jika dibangun sekolah, ratusan gedung SD Reyot bisa disulap jadi istana belajar. Tapi uang itu lenyap. Selasa 10 Februari 2026, Kejaksaan Agung Republik Indonesia meledakkan bom waktu yang sudah lama berdetak di pelabuhan-pelabuhan ekspor kita. 11 orang ditetapkan sebagai tersangka. 11 orang yang memakai rompi merah muda, tangan terborgol, wajah tertunduk malu. Siapa mereka? Mereka bukan perampok bank yang memakai topeng ski. Mereka adalah orang-orang berdasi, eksekutif perusahaan sawit, dan yang paling menyakitkan, oknum pejabat negara dari Kementerian Perindustrian dan Bea Cukai. Kejahatan mereka sangat licik, sangat teknis, namun dampaknya mematikan. Mereka menyulap emas cair atau CPO menjadi limbah busuk atau pome di atas kertas. Kali ini, Istabi akan membedah anatomi perampokan uang negara ini. Kita tidak akan berhenti di permukaan. Kita akan masuk ke laboratorium manipulasi mereka, melihat bagaimana stempel pejabat dibeli, dan bagaimana minyak sawit Indonesia dikuras habis tanpa membayar sepeser pun hak negara. Selamat datang di Deep Dive Investigasi Istabi, Skandal Pome 14 triliun. Untuk memahami kejahatan ini, kita harus belajar kimia sedikit. Jangan khawatir, ini pelajaran kimia yang harganya 14 triliun. Indonesia adalah raja sawit dunia. Komoditas utamanya adalah CPO, crude palm oil. Karena ini barang berharga, negara menetapkan pajak tinggi, bea keluar, dan pungutan ekspor. Tujuannya agar pengusaha tidak asal jual ke luar negeri dan pasokan dalam negeri aman. Tapi ada produk turunan lain namanya POME, Palm Oil Mill Effluent. Sederhananya, ini adalah limbah cair pabrik sawit, kotor, bau, residu. Karena dianggap sampah, pajaknya sangat rendah, bahkan seringkali nol. Disinilah otak kriminal bekerja. Mengutip fakta persidangan yang dirilis Kompas.com dan Detik, para tersangka melakukan manipulasi dokumen pemberitahuan ekspor barang atau PEB. Di dalam tangki kapal tanker, isinya adalah CPO kualitas tinggi, tapi di dokumen mereka menulisnya sebagai POME. Bagaimana cara mereka lolos? Bukankah ada pemeriksaan? Modusnya adalah manipulasi laboratorium. Mereka memalsukan sertifikat analisis, Certificate of Analysis. Mereka menyuap petugas surveyor untuk mengambil sampel yang salah, atau menukar sampel CPO dengan sampel limbah saat diuji. Hasilnya, surat sakti keluar. Bea Cukai meloloskan barang tersebut sebagai limbah. Kapal berangkat ke luar negeri. Pembeli di luar negeri, biasanya di Eropa atau Cina, membayar harga CPO. Tapi pengusaha di sini hanya membayar pajak limbah ke negara. Selisihnya, masuk kantong pribadi. Ini adalah penyelundupan yang dilakukan di siang bolong. Legal secara administrasi, tapi busuk secara substansi. Siapa saja 11 orang ini? Mereka bukan pemain tunggal. Ini adalah sindikat yang terorganisir rapi. Berdasarkan laporan CNN Indonesia, tersangka terdiri dari 2 klaster utama. Klaster pertama, pihak swasta, eksportir. Mereka adalah manajer, direktur, dan broker dari perusahaan-perusahaan sawit besar. Merekalah inisiatornya. Mereka yang punya barang, mereka yang punya niat jahat untuk menghindari kewajiban DMO, Domestic Market Obligation. Apa itu DMO? Kewajiban pengusaha untuk menjual sebagian minyaknya di dalam negeri dengan harga murah, untuk minyak kita atau minyak goreng curah. Dengan memalsukan CPO jadi POME, mereka seolah-olah berkata, "Kami tidak ekspor minyak kok, kami cuma buang limbah." Jadi mereka bebas dari kewajiban memberi minyak murah untuk rakyat. Klaster kedua, oknum pejabat regulator. Ini yang paling berbahaya. Batam Pos dan Metro TV secara eksplisit menyebut keterlibatan oknum dari Kementerian Perindustrian, Kemenperin, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Tugas mereka adalah memuluskan jalan, membuka palang pintu. Mereka adalah verifikator yang seharusnya menjadi benteng terakhir negara. Tapi apa yang terjadi? Mereka justru menjadi doorman, penjaga pintu yang membukakan gerbang bagi para maling.
Ada dugaan aliran dana suap atau gratifikasi yang mengalir deras ke kantong para pejabat ini sebagai pelicin agar dokumen palsu itu bisa terbit dan disetujui. Mari kita soroti peran Kemenperin dan Bea Cukai lebih dalam. Ini menyakitkan. Dalam mekanisme ekspor CPO, ada sistem verifikasi teknis. Tidak sembarang barang bisa keluar. Harus ada rekomendasi teknis. Tersangka dari Kemenperin dan surveyor, verifikator swasta yang ditunjuk negara, diduga bermain mata dalam penerbitan rekomendasi ini. Mereka tahu barang itu tidak sesuai spesifikasi POME. POME itu ada ambang batas kandungan minyaknya. Jika minyaknya masih tinggi, itu CPO, bukan limbah. Tapi, dengan guyuran uang, seperti dilaporkan Metro TV, mata mereka menjadi buta. Spesifikasi teknis diabaikan, aturan dilanggar. Dan Bea Cukai, sebagai garda terdepan di pelabuhan, mereka punya kewenangan memeriksa fisik barang. Kenapa bisa lolos? Apakah karena sistemnya lemah atau karena oknumnya yang masuk angin? Ingat kasus-kasus sebelumnya, korupsi minyak goreng yang membuat ibu-ibu antre sampai pingsan beberapa tahun lalu. Polanya sama, pelakunya selalu melibatkan kolaborasi pengusaha rakus dan pejabat korup. Ini bukan kelalaian, ini adalah pengkhianatan jabatan. Sumpah jabatan yang diucapkan di bawah kitab suci ditukar dengan gepokan uang haram hasil selisih pajak. 14 triliun. Angka kerugian ini dihitung dari selisih bea keluar dan pungutan ekspor yang seharusnya dibayar. Uang ini adalah penerimaan negara bukan pajak, PNBP, dan pajak ekspor. Uang ini seharusnya masuk ke BPDPKS, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, untuk subsidi biodiesel, peremajaan sawit rakyat, atau masuk ke kas negara untuk APBN. Ketika uang ini dikorupsi, defisit anggaran, negara harus berutang lagi untuk menambal kekurangan belanja. Ketidakadilan pasar. Eksportir jujur yang bayar pajak penuh akan kalah bersaing dengan eksportir maling ini. Harga mereka lebih murah karena tidak bayar pajak. Ini merusak iklim bisnis. Ancaman kelangkaan minyak goreng. Karena mereka menghindari DMO, kewajiban pasok dalam negeri, stok minyak goreng untuk rakyat bisa berkurang. Ingat, CPO yang mereka selundupkan itu adalah bahan baku minyak goreng kita. Jadi, korupsi ini bukan hanya merugikan negara sebagai entitas abstrak. Ini merugikan Anda, merugikan dompet Anda saat harga minyak goreng naik, merugikan anak Anda saat fasilitas publik tidak dibangun karena anggarannya dicuri. 11 tersangka sudah ditangkap, tapi Istabi ingatkan satu hal, jangan puas dulu. Dalam struktur mafia, 11 orang ini mungkin hanya middleman, perantara, atau operator lapangan, manajer ekspor, kepala seksi, petugas surveyor. Pertanyaan besarnya, siapa pemilik perusahaannya? Siapa beneficial owner yang menikmati keuntungan triliunan itu masuk ke rekening perusahaannya? Tidak mungkin manajer level menengah bermain tanpa restu atau perintah dari pemilik modal. Kejagung harus menerapkan TPPU, tindak pidana pencucian uang. Kejar asetnya, sita pabriknya, bekukan rekening korporasinya. Jangan hanya penjarakan badannya, tapi miskinkan hartanya. Dan untuk pejabat Kemenperin serta Bea Cukai, bersihkan rumah kalian. Jangan biarkan tikus-tikus ini menggerogoti tiang penyangga ekonomi negara. Kasus 14 triliun ini adalah ujian bagi integritas hukum kita di awal tahun 2026. Rakyat mengawasi, Istabi mengawasi. Saya Istabi, hentikan sulap busuk ini. Salam akal sehat.